Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu kembali dengan saya di sini. Saya akan mempresentasikan salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memasuki presentasi, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Muslina dengan NIM 20210401351. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Kampus Universitas Esa Unggul Kebonjeruk Jakarta. Adapun presentasi yang akan saya bawakan ini adalah salah satu syarat sebagai penilaian tugas UAS saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita lihat di pengertian keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kapasitas seseorang dalam memahami, menafsirkan, membaca, memecahkan kode bahasa pada teks tertulis. Dengan kemampuan membaca yang baik, seseorang bisa menyesuaikan dan menanggapi sebuah komunikasi tertulis seperti pesan, email, surat, dan seterusnya dengan lebih mudah. Penggunaan keterampilan membaca pada pembelajaran sangatlah penting karena menunjang siswa dalam hal memahami materi dan menghindari kesalahpahaman. Dengan adanya keahlian membaca, peserta didik juga akan mampu menelaah berbagai informasi yang nantinya akan memberikan output berupa pengalaman, wawasan, pengetahuan, perilaku yang baru. Kita memasuki pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama yaitu Yunus. Membaca adalah pemahaman atas isi bacaan, aktivitas yang dapat memperoleh informasi yang disampaikan dari bahan bacaan, produk membaca, proses membaca, pemahaman isi bacaan. Yang kedua yaitu tarigan. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Yang ketiga, menurut Ali Murtadi, menjelaskan bahwa seseorang yang kesulitan dalam membaca akan mempengaruhi pada aktivitas belajarnya karena membaca merupakan salah satu cara memperoleh informasi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, menurut Nur Hadi, pada tahun 2008, Nur Hadi berpendapat bahwa membaca adalah proses yang sangat kompleks, proses yang sangat melibatkan banyak faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal dari si pembaca itu sendiri. Contohnya faktor internal, intelisensi terdiri, bakat membaca, dan motivasi. Faktor internal contohnya latar belakang sosial ekonomi, sarana membaca, tradisi membaca itu sendiri. Dua faktor tersebut jika kita gabungkan akan menjadi poin yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, menurut Farida Rahim, bahwa kegiatan membaca buku merupakan keterampilan dasar. Banyak faktor mempengaruhi kemampuan membaca, antara lain faktor fisiologis mencakup fisik, faktor intelijensi mencakup berpikir yang terdiri dari pemahaman, berpikir global, individu merespon secara cepat, faktor lingkungan, latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, sosial ekonomi keluarga si siswa itu. Faktor psikologis adalah motivasi, minat, kematangan sosial. Model untuk membaca. 1.
pengetahuan dan pengalaman. 2. Kemampuan bahasa. 3. Pengetahuan teknik membaca. Tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Bahkan menurut hasil penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Inilah yang mendorong para ahli menyepakati bahwa tujuan membaca merupakan modal utama membaca. Fungsi membaca. Berfungsi sebagai fungsi intelektual, fungsi pemacu kreativitas, fungsi praktis, fungsi religius, fungsi informatif, fungsi rekreatif, fungsi sosial, fungsi membunuh rasa sepi dan bosan. Hal-hal yang berkaitan antara tujuan membaca dan proses membaca yaitu memahami adanya berbagai macam dan variasi tujuan membaca. Perlunya membangkitkan atau mendorong timbulnya berbagai tujuan membaca. Perlunya latihan membaca bagi seseorang dengan tujuan membaca yang bervariasi. Perlunya membina dan mengembangkan berbagai strategi membaca selaras dengan ragam tujuan membaca. Perlunya membangun perangkat tujuan membaca yang terbimbing untuk meningkatkan kemampuan membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama, faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik. Faktor inteligensi, kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman dan esensialnya tentang inteligensi. Yang ketiga, faktor lingkungan mempengaruhi kemajuan kemampuan baca pada siswa. Latar belakang dan pengalaman siswa di rumah dan lingkungannya. Sosial ekonomi keluarga siswa. Faktor psikologis yang mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca antara lain motivasi suatu mendorong seseorang atau melakukan suatu kegiatan. Minat adalah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha. Jenis-jenis situasi membaca. Skimming, membaca teks secara cepat dan sekilas agar bisa mendapatkan ide utama dari teks tersebut. Scanning, membaca teks secara cepat dan sekilas untuk menemukan informasi tertentu dalam teks itu. Jenis-jenis membaca. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca. Membaca ekstensif adalah membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas dalam arti bahan dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca bacaan secara teliti dan sesama dengan tujuan memahami secara rinci. Pengetahuan teknik membaca meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek keterampilan membaca. Pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.